Halo, Sobat Bola. Kali ini kita akan membahas potensi starting 11 timnas Indonesia menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat penting karena menjadi penentu langkah Garuda untuk melangkah lebih jauh di ajang internasional terbesar. Pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan mengandalkan formasi 3-4-3, sama seperti saat membawa Indonesia menang atas Bahrain lalu. Dari penjaga gawang hingga lini depan, banyak pemain naturalisasi dan talenta muda yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Siapa saja yang akan jadi starter? Bagaimana strategi Kluivert untuk menghadapi tim kuat seperti Cina? Yuk, kita ulas lengkap mulai dari kiper, bek, gelandang, hingga penyerang dalam potensi susunan pemain ini. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis dan pastikan kamu subscribe Raftel Sport untuk update sepak bola terbaru. Penjaga gawang, Emil Audero. Untuk posisi penjaga gawang, kemungkinan besar akan diisi oleh Emil Audero. Kiper kelahiran Indonesia yang saat ini bermain untuk Palermo di Serie B Italia, tengah menjalani masa peminjaman dari Como FC. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu membuka kesempatan emas bagi Emil Audero untuk tampil sebagai starter. Ini juga akan menjadi debut resminya sebagai penjaga gawang timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi. Emil Audero sendiri dikenal sebagai kiper yang memiliki refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Garuda. Penampilan Audero menjadi sangat penting karena timnas Indonesia akan menghadapi Cina yang dikenal memiliki lini serang berbahaya. Apakah Emil Audero mampu menunjukkan kualitasnya dan mengamankan gawang Indonesia di pertandingan krusial ini? Center back kanan, Rizky Ridho Ramadhani. Untuk posisi back tengah kanan, sepertinya sudah menjadi milik Rizky Ridho Ramadhani. Bek tangguh yang saat ini menjabat sebagai kapten Persija Jakarta ini telah menjadi pilar penting di lini pertahanan Garuda. Penampilan solidnya bersama Jai Itzes menunjukkan chemistry yang luar biasa, membuat duet ini begitu sulit untuk dilewati oleh lawan. Meskipun harus bersaing dengan Mes Hilgers yang bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert. Hal ini tak lepas dari konsistensi dan kepemimpinannya di lini belakang. Ridho dikenal sebagai bek yang lugas, cepat membaca permainan, dan tangguh dalam duel udara. Kombinasi ini tentu menjadi modal penting bagi Indonesia saat menghadapi lini serang agresif Cina. Center back, Jai Itzes. Untuk posisi bek tengah, sudah hampir pasti akan diisi oleh Jai Itzes. Pemain berpengalaman yang juga menjadi kapten utama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ini, tak tergantikan berkat penampilan konsisten dan kepemimpinannya yang luar biasa. Jai Itzes, yang juga menjadi kapten Venezia FC di Serie A Italia, dikenal dengan ketenangannya dalam membaca permainan serta keunggulannya dalam duel bola atas. Meskipun timnya harus mengalami pil pahit degradasi ke Serie B musim depan, kemampuan dan mentalitas Jai Itzes tetap menjadi aset berharga bagi Garuda. Dengan postur yang ideal dan kemampuan bertahan yang sangat baik, Jai Itzes akan menjadi tembok kokoh di lini belakang Indonesia saat menghadapi Cina. Kombinasinya bersama Rizky Ridho Ramadhani menjadi andalan Patrick Kluivert untuk meredam agresivitas serangan lawan. Center back kiri, Justin Hubner. Untuk posisi back tengah kiri, kemungkinan besar akan ditempati oleh Justin Hubner. Pemain yang saat ini bermain untuk Akademi Wolverhampton di Liga Inggris ini telah menunjukkan kematangan bermain dan fighting spirit yang luar biasa. Justin Hubner memang sudah lama menjadi bagian penting dari lini pertahanan timnas Indonesia. Bersama Rizky Ridho dan Jai Itzes, ia telah membentuk trio kokoh yang menjadi andalan Garuda. Chemistry yang terjalin di antara mereka membuat transisi dari pelatih Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert berjalan mulus di sektor pertahanan. Dengan keunggulan fisik dan kemampuan membaca permainan yang baik, Justin Hubner siap menghadapi tekanan dari lini serang Cina yang dikenal agresif dan cepat. Hubner diyakini akan tampil solid dan memberikan rasa aman bagi para pendukung timnas Indonesia. Wingback kanan, Kevin Dix. Untuk posisi wingback kanan, kemungkinan besar akan diisi oleh Kevin Dix. Pemain naturalisasi Indonesia ini telah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim depan. Kevin Dix memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang mumpuni. Dengan pengalaman di kompetisi Eropa, ia mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda.
Peran Kevin Dix sangat krusial di sektor sayap kanan untuk mendukung skema 3-4-3 yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Sebagai wingback modern, Kevin Dix diharapkan mampu menyuplai umpan-umpan akurat ke lini serang sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Kita nantikan aksinya dan bagaimana ia berkontribusi di laga penting melawan Cina nanti. Central midfielder, Tom Haye. Untuk posisi gelandang tengah, kemungkinan besar akan diisi oleh sang maestro timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang berasal dari Almere City di Eredivisie Belanda ini langsung menjadi andalan di sektor tengah Garuda setelah menjalani proses naturalisasi. Tom Haye dikenal sebagai gelandang yang memiliki visi permainan yang luar biasa dan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Ia menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan dan menjaga keseimbangan antara lini serang dan bertahan. Dengan pengalaman bermain di Liga Belanda yang kompetitif, Tom Haye mampu membawa ketenangan dan kreativitas di lini tengah. Kehadirannya diharapkan akan memberikan warna baru dalam menghadapi Cina, terutama dalam menjaga penguasaan bola dan membangun serangan dari lini tengah. Gelandang bertahan, Joey Pelupesi. Untuk posisi gelandang bertahan, kemungkinan besar akan diisi oleh Joey Pelupesi. Pemain yang saat ini memperkuat Lommel SK di kasta kedua Liga Belgia ini sudah menunjukkan kualitasnya sejak resmi menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ketenangan dan visi bermain yang dimiliki Joey Pelupesi menjadi ciri khas utama permainannya. Kemampuannya dalam membaca permainan dan memotong aliran bola lawan membuatnya menjadi benteng penting di lini tengah Garuda. Tak hanya itu, Joey juga dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga mampu menjadi jembatan antara lini pertahanan dan serangan. Sejak bergabung, Joey Pelupesi langsung menyatu dengan permainan timnas Indonesia. Hal ini menjadi kabar baik bagi pelatih Patrick Kluivert, yang membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Joey untuk menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Wingback kiri, Kelvin Verdong. Untuk posisi wingback kiri, sudah hampir pasti akan diisi oleh Kelvin Verdong. Pemain yang saat ini memperkuat TNC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini selalu tampil totalitas ketika membela timnas Indonesia, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia. Kelvin Verdong dikenal memiliki spirit juang tinggi dan stamina luar biasa, yang menjadi modal penting dalam menjalankan peran sebagai wingback. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan naluri menyerang yang tajam, Kelvin diharapkan mampu membantu lini serang Garuda sekaligus menjaga keseimbangan di sektor sayap kiri. Kehadiran Kelvin Verdong menjadi salah satu kekuatan penting bagi timnas Indonesia, terutama dalam duel melawan timnas Cina yang memiliki lini serang cepat. Penyerang sayap kanan, Egy Maulana. Untuk posisi penyerang sayap kanan, kemungkinan besar akan diisi oleh Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United yang sedang dalam performa luar biasa. Musim ini, Egy tampil memukau dengan torehan 12 gol dan 7 assist dari 30 pertandingan. Statistik ini menjadi bukti betapa besar kontribusinya di lini serang. Egy dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan dribble yang mumpuni, yang membuatnya menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Dengan pengalaman internasional dan kepercayaan diri yang tinggi, Egy Maulana diyakini akan menjadi senjata utama Patrick Kluivert di sektor sayap kanan. Penampilannya bersama Dewa United musim ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia, yang akan menghadapi timnas Cina di laga krusial nanti. Penyerang sayap kiri, Beckham Putra. Untuk posisi penyerang sayap kiri, kemungkinan besar akan diisi oleh Beckham Putra. Pemain muda berbakat yang menjalani musim luar biasa bersama Persib Bandung ini berhasil membawa timnya meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back. Pada Liga 1 musim ini, Beckham Putra telah memainkan 29 pertandingan dan sukses mencatatkan 6 gol serta 3 assist. Penampilannya yang konsisten dan agresif di sisi sayap kiri membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dengan kemampuan dribble yang tajam dan kecepatan yang memadai, Beckham Putra diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang-peluang penting bagi timnas Indonesia. Perannya sangat krusial dalam mendukung serangan Garuda menghadapi timnas Cina di laga kualifikasi Piala Dunia nanti. Penyerang tengah, Ole Romeni. Untuk posisi penyerang tengah, kemungkinan besar akan diisi oleh Ole Romeni, striker yang kini memperkuat Oxford United. Di ajang kualifikasi Piala Dunia, Ole Romeni sudah menunjukkan ketajamannya dengan tampil di 2 pertandingan bersama timnas Indonesia dan berhasil mencetak 2 gol. Catatan ini memperlihatkan betapa efektifnya ia dalam menyelesaikan peluang di depan gawang lawan. Sebagai ujung tombak, Ole diharapkan menjadi andalan utama di lini depan Garuda, memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dari dukungan para sayap dan gelandang.
Dengan kemampuan finishing yang baik serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Ole Romeni siap menjadi momok bagi pertahanan timnas Cina. Itulah gambaran potensi starting 11 timnas Indonesia menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan perpaduan pemain naturalisasi berpengalaman dan talenta muda berbakat, tentu harapan besar disematkan agar Garuda bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga krusial ini. Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi matang dengan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif sebelumnya. Tentu, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir di sini. Setiap pertandingan adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan memperjuangkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Mari kita dukung terus Garuda di setiap langkahnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Raftel Sport agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda Indonesia, maju terus!